terbagi di tiga. Beda dengan saum Ramadan, apalagi haji mati. Ini dengan saum sunnah dibandingkannya dengan saum Muharraman, Asyura, saum Rajab, ya, saum Sya'ban, satu aja. Saum Syawal, nyawalan aja ya. Tapi saum Dzulhijjah mah ada tilu nama atau tilu fadilah atau tilu kelompok tiga. Yang pertama saum Syahril Haji, saum bulan haji. Betul. Derajat kayak gitu terdadak serak salibnya. Yos cai ka pegegan ke poe. Haji yang pertama saum Syahril Haji. Itu lamanya 7 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu hukumnya sunnah biasa atau sunnah hayat. Sunnah hayat. Tidak juga tidak apa, tetapi kalau ingin pahalanya silahkan. Dari mulai sekarang Allah muslimun gak apa-apa itu sunnah. Kalau besok mau enggak mau puasa ada itu apa tadi mus masak apa bisa dekat uang tenang. Jadi sunnahnya. Tapi kalau ingin silahkan. Niatnya nawaitu sauma li syahril hajj sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa atau saum di bulan haji karena Allah. Dan yang kedua tanggal 8 Dzulhijjah itu namanya saum tarwiyah. Ya. Dan yang ketiga tanggal 9 itu namanya saum Arafah. Nah, 8 9 dihukumi sunnah abakan. Sunnah yang dikuatkan. Jadi apa maksudnya? Banyak sekali fadilahnya, besar sekali keutamaannya, besar sekali pahalanya. Tanggal 8 dan tanggal 9. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apa bedanya sunnah haid atau sunnah akad? Kalau sunnah biasa, sunnah haid sunahkan saja. Itu mah Rasul pernah tidak melaksanakan. Tapi kalau sunnah akad Rasul tidak meninggalkan. Tidak terus, cuma diwajibkan ke umatnya, cuma tidak diwajibkan kepada umat. Seperti saum tadi, yang kedua saum Sya'ban. Rasulullah saum Sya'ban ke 1 bulan camplengnya, tiap tahun sampai ke meninggalnya, tetapi tidak diwajibkan ke umatnya. Gitu. Ya, itu niatnya. Kalau untuk tarwiyah, nawaitu sauma fi yaumi tarwiyah lillahi ta'ala. Berniat saya puasa atau saum hari tarwiyah karena Allah Ta'ala. Yang Arafahnya nawaitu sauma fi yaumi Arafah karena Allah Ta'ala. Itu Bu ya. Kalau mau silakan, kalau tidak apa-apa. Nah, bedanya saum sunnah dengan saum wajib. Kalau saum wajib mah niatnya malam hari. Kalau saum sunnah mah niatnya di pagi hari juga boleh. Bahkan tidak sahur juga baik. Dan wajib ge sahur ge meunang ngomong sunnah. Pak Ustad upama teu sahur kenging sahur dek sok moal mah ibu we. Nah kumaha kitu? Heuh da obat pisan sunnah sieun. Jeung Korea masakna moal sahur teu nanaon. Ya, da sahur sun. Pak Ustad kumaha lamun derek saum Rayabung, saum Dzulhijjah, saum haji, tapi da ieu mah karena nanaon di imahna meunang saum sunnah mah. Kumaha kitu Ibu? Ceu derek nyamu biasna
dek olanya duitna lepet ai salaki ka mana atuh pancar balik digawe jadi daripada eueuh tuangan rek puasa we meunang daripada malah nuntut nah itu ya atau proses pertama untuk ikhlas karena Allah bukan tidak tapi mengabdolkan kegiatan yang diabdol beda jangan disamakan gitu ya kalau itu ibu-ibu rahimahumullah ya semoga kita diberikan kesehatan ya dipanjangkan umur dan diberikan hidayah diberikan taufik kita bisa melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak memaksa kehendaknya tidak memaksakan kepada nafsiyahnya manusianya illa wus'aha sesuai dengan kemampuannya mampu kita berkorban dengan kambing kudu kuroma ya sapi boleh atau Pak Ustaz atau cek pikir mah benih sapi teh tujuan ari kambing di mana eta teh aya qaidah disebut nate Quran sunnah isbari kiaskan takut nanti sapi mah ekonomi kurang maka masyarakat atau hoyong araosan uang daging sapi makan tujuan teh dibelikan sapi karena hiji sapi teh tujuan dong begitu asbabun nuzul lama dan usah dong sebutkan dina ieu mah geus eueuh si bapak mantu dah hiji bapak teu kuat ajeng teu panah teh kitu Bu Kade kurbanna kewajiban olah keluarga dan pahalanya untuk semua keluarga suaminya dapat, istrinya dapat, anaknya dapat, dapat keluarga. Cuma kata ilmu fikih disebutkan agar apa? Agar dapat kepuasan dan nanti di yaumul akhir dapat penilaian pahala nama untuk semua itu katakan di padang pada sebagian kita jelaskan di padang mahsyar nanti kita akan menunggangi ya hewan kurban air ditunggangi mah pakai minyak kamu menunggangi boleh ya nanti di Siratal Mustaqim akan kita naik jembatannya dengan itu sebagian ulama sebagian qaidah menjelaskan jadi disebutkan kita kalau aya nama urang mana heula tahun hareup kasih teteh itu boleh tetapi nilainya mah untuk semua itu Pak Ustaz kayak ini tapi ngorbanan pun bapak di mana udah geus teu aya di mana di Sukabumi geus 4 tahun Soalnya mana ada di tanah intinya kayak gitu berbalan alandeskan kemudian nepi moal tong aya kena jeung nepi lah ya nah gitu ya kita mau beribadah mah billah karena Allah ya jangankan berbalang kolabu kita berkurban juga dinisbatkan kepada kita pahala kita ngalir ke orang tua wa waladun sholihun yad'u nah anak yang soleh dan sering mendoakan maka anak yang soleh nilai ibadahnya akan mengalir kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu komo langsung disebutkan abi mah kamu pun bapak itu kurban teh dari anu sadayana ya si dia jadi integrate dengan naon dak pasti kali udahlah sekarang kita ngaji ikhlas ya kita mah dalam namina teh ieu teh sampai ke kenapa sekarang karena ikhlas jeung sabar teh kolerasinya ladang atau hasil dari ikhtiar kita sabar yang kemarin 4 ya akan membuahkan keikhlasan. Kalau mengaji ikhlas sabarnya belum tidak akan sampai karena ikhlas itu apa?
ikhlasan artinya teh suci, ya, berserah diri atau murni, memurnikan. Pengertian harfiahnya ia adalah segala sesuatu perbuatan yang semata-mata hanya karena Allah, eta ikhlas. Untuk bertanya kepada kita pertanyaan, misalkan Pak Ustadz kan dupi ibu sholat tos ikhlas ke acan subhan kan gitu kan ya, kan yang tahu kita. Pak Ustadz, kalau saya menyayangi suami ikhlas tidak ya, eta sudah. Nah itu, jadi ya itu yang semata-mata lillah karena Allah. Contoh, kita ngaji ke sini, ya, tanya diri kita, saya ngaji ke sana, apa sih dasarnya? Kalau dasarnya lillah karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan taufik Allah, mengharapkan nilai di Allah, itu ikhlas. Sudah ada gitu. Lamun kesini berangkatnya, alhamdulillah, ini mereka harap rumah gitu, kapan kali jemaah ngirim COD gamis gamis anyar, nama. Berarti niatnya ingin memperlihat, nah itu sudah ada. Ya. Orang yang ikhlas mah tidak ada udang di balik batu atau tidak ada yang lain selain Allah. Kita patuh kepada suami, kita mencintai suami. Punten, banyak kan di TikTok sekarang, banyak di banyak kan di HP pada kita apal. Sekarang ada konten-konten ya, ada konten yang lucu tapi ngaji. Ini mah tina HP Pak Ustadz yang sampai gede, bukan pada Pak Ustadz di aja. Ada pertanyaan seorang istri kepada seorang suami, Pak, punten bahasa Sunda, ada orang Sunda di tengah gitu, Sunda we, Pak punten cenah abi bade naros, tapi Bapak tong nyeuseul. Nu apa tong nyeuseulikeun da kapal TPW nya ini cenah pali. Kumaha kitu mah? Hari Bapak caranya kene ka mama gitu ya. Pernah kalau nonton ya kumaha gitu sesiarian nyarita gitu. Beda we cenah mama Bapak teh hareup jarang di imah. Gitu kan ya. Beda mama geus boga geus ngawarkeun dua. Hari mau naik imahnya entong mah gitu kan ya. Kan terus terang Bapak teh mencintai mama teh, da kalau mah teh cinta. Amok si mama teh kuningan. Dan Bapak mah mencintai mama teh karena cinta Bapak kepada Allah. Akhirnya Bapak mencintai mama. Mencintai Allah, Bapak mencintai mama tidak akan bisa mengalahkan cinta Bapak kepada Allah. Tak akhirnya Bapak mencintai mama teh cinta karena Allah. Tenang mah, karena Bapak cintanya kepada Allah, maka mama teh cinta dasarnya perintah Allah. Satu, seorang suami harus mengayomi. Dua, membiayai. Tiga, menjaga, menyayangi. Tah itu teh karena Bapak cinta ke Allah. Allah merintahkan gitu. Jadi tenang mama. Nah, kan kita ikhlas kan. Ya, jadi jangan, kalau cinta kita sama manusia ada batasannya. Ibu cinta ka karaoke, lamun karaokena eukeun sehat, berjajan, berkaset, berlomba duit. Kasetna leungit, kurangan cinta nate. Gawena eureun beuki kurangan. Oh, geus gering-geringan mah beuki kurangan. Tapi ketika cintanya kepada Allah, perintah Allah, maka tidak akan mengurangi itu. Bentar. Yuk kita belajar. Kan cuma itu sulit, Pak Ustadz tidak.
ikhlas mah bisa diucapkeun ngan diamalkeun anak sulit. Kan kita harus belajar. Eta kata Pak Haji dulu, kalau ada yang suka diucapkan itu bukan abdi mah ikhlas, eta teh bohong. Ya, dan ikhlas mah teu diucap, tapi bisa dirasakan ku jiwa. Boh jiwa pribadi, boh jiwa siapapun yang berhadapan dengan betul. Contoh, ketika kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka dalam sholatnya, dalam ngajinya, dalam saumnya, dan ibadah yang lainnya dirasakannya nikmat. Punten, alamun urang sholatna mau jengja ngajina itikinya kayak buru-buru balik, eta berarti kapan? Allah Akbar. Kapaksa. Dan ikhlas mah hanya Allah semata, bahwa sholat itu seakan-akan kita berhadapan dengan Allah, komunikasi dengan Allah, maka bikin lama dengan Allah teh dengan khusyuk. Maka akhir dari ikhlas teh mukhlishina lahudin, akhir ayatna ilal khashiyin la innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat, innaha ternyata sholat telah kabiratun berat, illa kecuali khashiyin, orang yang khusyuk. Khusyuk dalam artinya bukan kita khusyuk, tapi khusyuk di sini seakan-akan kita bicara dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Tong dibayangkan, jangan dibayangkan kan Allah ma laisa kamislihi syai'un. Awas. Nah, ikhlas tidak. Yang kedua, harus itu peribadahan atau akidah tauhid. Awas ya. Jadi Pak Ustadz ayat syarat rukun ikhlas itu Pak Piki ya. Ada syarat rukun batal haram itu Pak Piki. Kalau akidah mah pekerjaan hati. Apa yang tiga ini yang harus kita tanamkan dalam hati supaya kita dapat keikhlasan yang ini itu, yang bersih itu, maka tauhidnya harus dimantapkan, yaitu tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma wa sifatnya. Pertanyaannya, Pak Ustadz, tauhid rububiyah teh naon? Itu berenya. Tauhid itu tidak wahada yuhidu tauhidan, wahada satu. Bagi tauhid itu mengesahkan, mensatukan esau. Esa itu bahasa Sakerta ya, yang artinya tunggal, bukan satu. Kalau satu pasti selanjutnya ada dua, tiga. Kalau satu ke belakang bawahnya ada setengah, seperempat. Kalau tunggal mah tidak ada, maka memakainya esa. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal. Hati tauhid rububiyah, al-tauhid mentunggalkan, mengesakan, hanya satu, hanya satu, tidak ada yang lain yang mengurus, yang mengurus kita. Yakinkan sekarang kita belajar ya sama-sama dalam hati kita bahwa yang merawat, yang mengurus Rob kita itu Allah Subhanahu. Ustaz lain ngeceu anu geus ngeceu masalah laki, eta kene dan masalah laki dieuweuhkeun ku Allah barang geusanya. Berarti yang memberikan kita sehat, memberikan kita sakit, memberikan kita kaya, miskin dan sebagainya, Allahu Rabbi, Allah yang ngurus. Itu pertama harus tanamkan dulu. Pak Ustaz kan ucap gitu aya nama, tapi nah hanya sok aya hati ada sekecil hati yang ke makhluk yang lain, ke benda yang lain. Contohnya kalau sakit itu kan ya kita
Jatuh berobat, udah dokternya teu aya. Pak dokter masuk tidak ujian malam untuk kereta tetap cager. Itu sudah ada kemurniannya hilang. Kenapa aku sakit? Kepala berat. Itu kan ini ada bodrek gitu kan ya. Enggak, saya mah paramek ada sama bu, paramek paracetamol, bodrek paracetamol, obat sakit kepala pegel. Oh dah tuh, tunggu paramek pertama catur, asapan paramek nawe teman. Jangan ya, itu Allah yang menyembuhkan dengan air juga kalau Allah bukan masuk tubuh ya gitu bu. Ketika dalam jiwa sudah ada roh, nah itu belajar ikhlas itu kita harus memupuk hati kita bahwa Allah yang satu, yang esa, yang tunggal, yang mengurus kita. Ketika sakit kita, Allah yang menyakitkan kita, maka mintalah kepada Allah untuk menyembuhkannya. Ketika kita sakit, jangan tidak mau, apalagi aral subaha. Allah teh angka cewek gering teh atau kali-kali makasih anu tapi atunya sama ini bosan dari pada dasarnya ketika kita diberikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman, ketika kita istiqomah dalam ibadah, itu tanda sayangnya Allah kepada kita dengan penyakit itu. Apa fadilah hikmahnya dengan penyakit? Kalau kita menerima, menggugurkan dosa. Yang kedua, terus istiqomah mengingat akan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, diistirahat. Dah lagi sehat mah meni cacing wae teu cicing dor kali itu ber kadieu dibere geuring mak hep-hep wan cicingnya. Hakikatnya diistirahat. Terus geuring mah geuningan syukur kanikmatan. Biasa ku ibu teh da keur cager mun diribu eta salaki ditahan wae da geuring mah eta kadang-kadang eueuh ditahan. Bahkan mandi ge mah air hangat air dingin. Mah pagi-pagi sarapannya apa? Bubur kupat tahu dan tercajer masukan awaran salah itu. Nah itu Pak, ambil hikmah, inilah ambil hikmahnya, Bu ya. Itu ketika kita dalam jiwa sudah begitu, berarti ikhlasnya sudah ada, rohnya sudah ada. Ya itu. Yang kedua, kalau diberikan kesugihan, tadi kesedihan, ada kesugihan, diberi usaha maju, dagang maju, pokoknya mah sukses. Nah, orang yang ikhlas kembalikan kepada Allah. Ya, wa idza adana rabbukum la syakartum la azidanakum. Saya bersyukur pada Allah. Dengan berterima kasih kepada Allah, dan selanjutnya ini harta yang berlimpah rezeki Allah dipakai atas perintah Allah. Ketika Allah merintahkan diberikan kesehatan, kita pakai untuk ibadah kepada Allah. Diberikan rezeki, sebagiannya dibagikan kepada yang berharga. Ketika kita bekerja, naik jabatan, naik pangkat, bila-bila karena Allah, maka mengayomi bawahannya, menyayangi, itu ikhlas. Kalau kurang boga duit tambah sombong, naik pangkat tambah sombong, asal eueuh kita gitu ya. Ketika kita sudah orang yang berikhlas, segala sesuatu baik buruk bagus tidaknya itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu. Sudah itu. Yang kedua, tingkatkan kepada tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Hanya satu, hanya tunggal, hanya esa Allah yang diibadahat. Tadi mah tauhid rububiyah, Allah yang mengurus ya. Sekarang mah Allah yang wajib kita ngabdi ibadah. Kumaha caranya? Bagaimana caranya beribadah? Ikuti
apa yang diperintahkan Allah dan yang dicontohkan Rasulullah. Jangan sekali-kali keluar dari sunnah. Punten, kecuali sunnah yang hasanah ya, atau bid'ah. Apa sunnah ya bid'ah ya. Lawannya sunnah bid'ah. Sunnah itu perkataan, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau bid'ah yang tidak diucapkan, dilaksanakan oleh Rasul, tetapi ketika bid'ahnya bid'ah hasanah yang menjurus kepada amal soleh, amal baik, itu salah. Apa salahnya? Itu maksud tidak salah. Maka itu pakai apa namanya, qaidah qiyas. Qiyasnya ditamsil, dianalogikan. Contoh, lamun urang rek ngegulu bid'ah sapanjang nama kemajuan. Bid'ah teh segala sesuatu yang tidak diperbuat Rasul. Punten HP pasih-pasihkeun da Rasul teu nganggo. Ibu ka Arab tong naik pesawat, naik onta teh ieu da Rasul naik. Gitu. Jadi beratnya. Tapi ketika maka di dalam kias ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Mulai dari kajian, bagaimana kemudian ikuti yang dicocokkan oleh Rasul. Ustaz dan cina tukang contoh Rasul kumaha babarengan gitu. Tawawu acan aya kan tabiin wa khulafaur rasyidin kan gitunya, ulama dan seterusnya. Kita mengikuti ulama pada dasarnya mengikuti pilata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah semata-mata karena Allah. Jangan ada. Tadi kita yakin dalam jiwa bahwa Allah lah yang mengurus kita. Tingkatkan yang kedua, yakinkanlah bahwa hanya Allah yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Ya. Ditanya, Bu, nah geni puasa. Oh, udah tiap lebaran oke. Kalau asa di warangan saha, aduh kak, pokoknya mah puasa we. Nah, kita belajar ke depan mah. Kenapa kita puasa atau saum Ramadan? Karena perintah Allah. Yang apa? Ada ngaji mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Tolong yakin yang saya bersaum perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Supaya Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Ieu ayatnya. Ojo geuning kawin padahal aya kawin. Kayak saha? Ya kayak ojo. Tah salah eta teh. Kenapa? Perintah mana ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Da euceul mah kawin teh perintah Allah, da euceul hayang tenang, euceul nyaurkeun mawaddah wa rahmah, nyaurkeun cinta kasih gitu. Kan dah ngajar ge kamu karena bobo, karena sebagai nama, kita mata nama bener. Kayak lagi, nah akang pemajikan ketilu, nafsunya, perintah Allah. Gitu aja. Cip mana ayatnya? Faqihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa'idtum fa'tadiru wahidah. Atuh pandian perintah Allah mah bakal ngalaksanakeun aturan Gusti. Anu tilu teh moal sangsara, moal nyeri, bahkan di bahagia, di bonhar, di senang. Udah sebaliknya, mun sebaliknya itu teh Allah, itu nafsu, nah kawin deui, dan nukohon geus reyon. Betul ya? Nah, jadi tauhid itu ibadah teh karena Gusti, karena perintah Allah. Nah hajakan dalam dulu lain aqimis sholat wa atuz zakat. Ketika kita sudah menegakkan sholat, maka kita harus mengeluarkan hartina
zakat. Jadi kalau sholatnya dilaksanakan, tidak akan diterima zakatnya kalau sholatnya tidak, karena setelah sholat baru berzakat. Itu jadi perintah Allah. Atau di ayat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kan ya. Awas Bu, dalam Al-Qur'an perintah zakat, perintah sedekah, perintah infak selalu diawali aqimis sholat. Betul. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat, dan tegakkan amsan sholat. Ayeuna wa mimma razaqnahum dan dari sebagian rezekinya yunfikun diinfakkan. Nah itu ketika kita mau beramal, bersedekah, apalagi kewajiban berzakat, jangan lupa sholatnya, jangan bolong lebar. Urang berwati harti. Nah itu dah ya. Jadi tauhid uluhi atau tauhid ubudi, dan yang terakhir bukan terakhir ya, dalam tauhid itu tauhid asma wa sifat, mengsatukan Allah dalam asmanya, dalam sifatnya. Asmanya berapa? 99-nya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Kudus, ya Allah ya Salam. Banyak tingnya. Tarik beberapa contoh. Apa usah yang kos baheula cenah lagamna ame tere Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Baheula ya apa eta namanya Asmaul Husna, tapi itu hanya nama, pada dasarnya satu. Berarti Allah teh seluruhnya aya Tuhan Kudus, aya Tuhan Jabar, aya Tuhan Malik, sanes. Itu mah asma. Asma yaitu menggambarkan bahwa Allah teh segala-galanya, yang maha suci, yang maha pelindung, gitu ya, yang maha kebenar al-Ghani, yang maha kaya, ar-Raja, yang maha pemberi rezeki. Ya, itu pengamalan. Dikumpulkan dalam satu si nama Allah, yaitu Lafzul Jalalah, yaitu Allah. Ya, itu sifatnya 20-nya. Apa? Pohon deui. Wujud